semua sobatku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudariku? Saya percaya kita semuanya bersuka cita, diberkati, penuh kuasa dan urapan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Semua luar biasa karena Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Pada kesempatan ini saya rindu sedikit menceringkan tentang kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Lukas pasal yang 18 ayat keempat sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita tahu kan saudariku, bagaimana karakter seorang Farisi dengan pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pribadi atau karakter yang merasa benar di hadapan Tuhan, yang merasa perkataannya paling benar di hadapan manusia. Bahkan Alkitab berkata, mereka sering berdiri di persimpangan-persimpangan jalan, berdoa mereka di sana, saudariku, supaya apa? Supaya dilihat oleh orang lain. Nah, tetapi dalam kitab ini, saudariku, dikatakan di sana, ketika orang Farisi dan pemungut cukai datang bersama-sama ke bait Allah. Tahukah saudariku ngapain mereka datang ke bait Allah? Berdoa. Nah, pemungut cukai dan orang Farisi juga berdoa ya saudariku. Nah, ketika mereka di sana, ada perbedaan di antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Perbedaannya di mana, saudariku? Dalam hal berdoa. Nah, dalam hal berdoa pun perlu kita perhatikan ya, saudariku. Seorang Farisi berdoa di hadapan Tuhan, demikian doanya. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, dan bukan pezina, dan bukan seperti orang pemungut cukai ini. Aku selalu berpuasa 2 kali dalam seminggu dan memberikan persepuluhanku dari setiap penghasilanku. Demikianlah doa orang Farisi, saudariku. Kita tahu kan dari doanya saja kita sudah mengerti, saudariku, bahwa doanya adalah doa yang membela dirinya di hadapan Tuhan dan sepertinya tidak merendahkan diri ya, saudariku. Nah, tahukah saudara bagaimana doa seorang pemungut cukai di hadapan Tuhan, saudariku? Alkitab berkata, untuk menengadah ke langit pun seorang pemungut cukai tidak berani, saudariku. Bahkan dia berdiri jauh-jauh dan sambil memukul dirinya, dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, Tuhan berkata, saudariku, sesungguhnya pemungut cukai inilah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, lanjut Tuhan dalam firman itu, sebab barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, dari perumpamaan ini pun saudariku, kita sudah tahu kan bahwa Tuhan sangat menyukai orang-orang yang rendah hati. Tuhan tertarik dengan doa orang yang mengakui dosanya dengan lidah mulutnya di hadapan Tuhan. Nah, kita tahu saudariku, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki dosa dan kesalahan. Tetapi di samping itu, saudariku, kalau kita datang ke hadapan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, meminta ampun, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan berkata dia setia menolong dan memampukan kita. Bahkan dia berjanji memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita yang mengampuni, yang meminta ampun kepada Tuhan, dan yang setia dan yang percaya kepada Tuhan, saudariku. Untuk itu saya mengajak saudara, ayo tetap semangat di dalam memuji menyembah Tuhan, di dalam berdoa dan bersekutu dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kehausan dan kelaparan atas hadirat Tuhan. Percayalah saudariku, Roh Kudus setia menolong dan memampukan kita semuanya. Amin. Tuhan bilang, dosa kita yang merah seperti kain kirmiji akan Tuhan ubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Bahkan dosa kita yang merah seperti kain kesumba, Tuhan setia mengubahkan menjadi putih seperti salju, saudariku. Tuhan Yesus setia menolong kita, saudariku. Untuk itu, ayo tetap semangat, tetap fire, tetap bergairah di dalam Tuhan, setia memuji menyembah Tuhan kapan dan dimanapun berada, setia melakukan ibadah kita, baik itu di rumah, baik itu di dalam gedung gereja ya saudariku. Saya percaya dan saya yakin saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, amin. Ayo tetap semangat, tetap fire di dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkatimu
Dan Tuhan Yesus memberkati saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dulu, kekal sampai selama-lamanya. Urapan kuasa berkat melimpah atasmu. Shalom.